Kembali lagi bersama I Keep On Track Channel. Kali ini saya akan berbagi video cara scraping data Tokopedia dengan menggunakan Selenium dan Beautiful Soup. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi pertama kita buka dulu ya situs Tokopedia. Selanjutnya Anda bisa cari ya, terserah ya, Anda bisa cari sini TV misalnya, atau Anda bisa cari handphone ya. Prinsipnya sama ya, jadi kita cukup ambil linknya ini aja, produk yang dicari apa. Ini Q itu yang Q itu yang dicari ya. Ya, pertama kita cari barangnya dulu, kemudian kita copy aja URL-nya. Selanjutnya saya akan menggunakan VS Code. Saya akan namakan Topet, kemudian Selenium dan BS4 ya. Karena kita mengkombinasikan antara Python, kemudian Selenium dan Beautiful Soup. Selanjutnya URL yang tadi kita copy aja begini. Selanjutnya kita panggil library-nya ya. Ya, saya kopas aja ya library-nya karena ini standar ya. Jadi yang pertama kita menggunakan time ya, dimana kita nanti akan menunda. Jadi setelah kita buka, kita tunda sampai benar-benar terbuka, itu menggunakan time slip ya. Jadi kita gunakan time slip selama beberapa detik sampai situsnya benar-benar terbuka. Kalau tidak terbuka dengan sempurna, maka nanti scrapingnya kemungkinan akan error atau akan sebagian ya. Kemudian ya standarnya juga kita import Selenium WebDriver-nya. Kemudian juga kita import Beautiful Soup-nya. Jadi untuk Anda yang baru pertama kali scraping, Anda bisa lihat video saya sebelumnya, cara install Selenium, juga cara install Beautiful Soup. Kalau juga Anda tertarik dengan Puppeteer, juga saya sudah berbagi video di video saya sebelumnya, cara install Puppeteer. Kemudian juga kita import Panda ya. Ini juga saya pernah ajarkan di video saya sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan WebDriver wait ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa website yang kita buka benar-benar terbuka dulu ya. Kemudian kita menggunakan library-nya expected condition. Jadi tujuannya ini untuk membuka satu elemen ya, untuk memastikan bahwa dia benar-benar terbuka gitu. Benar-benar terbuka baru bisa kita scrap ya, mirip-mirip dengan yang di atas ya, dengan time dan WebDriver wait ini. Kemudian juga kita menggunakan by ini ya, jadi nanti untuk CSS selectornya ya. Oke, selanjutnya saya gunakan template standarnya dia, yaitu ya saya akan gunakan template standarnya. Pertama kita panggil dulu driver sama dengan WebDriver Chrome, kemudian drivernya kita get URL ini. Selanjutnya kita gunakan soup ya, Beautiful Soup ya, sintaknya seperti ini. Kemudian kita print dulu hasilnya apa dulu ya, nanti sambil itu kita evaluasi. Ya, kita panggil di sini Python, nama filenya Topet, kemudian Selenium, BS4 Beautiful Soup, py begini ya. Kita lihat dulu hasilnya apa. Pertama dia buka Chromium-nya dulu ya, secara otomatis dia akan buka Chromium ya ini. Kemudian kita buka URL-nya ya itu. Kemudian ya kita scrap dulu data yang di sini seperti apa ya, kita lihat dulu ya. Ya, ini keluar ya. Kalau Anda lihat di sini keluar, berarti sudah alamat bagus, ini bisa di scrap.
karena biasanya yang di sini nih yang bermasalah ya. Kalau ini belum benar-benar keluar ya, kita nggak bisa scrap. Pastikan ini sudah keluar dulu, nanti kita periksa apakah data yang kita scrap ada di sini ya. Oke, kita tutup dulu ya. Di sini saya lupa, saya harus menggunakan driver close ya, ini ya, supaya Chromium-nya tertutup. Selanjutnya kita buka salah satu ya, misalnya ini Oppo ya, kita cari ini Oppo ada nggak, atau Vivo ya. Kita cari di sini apakah ada Oppo atau Vivo. Kalau ada, dia lokasinya ada di mana ya, baru kita bisa scrap. Kita perbesar dulu ya, ini nggak kelihatan ya. Oke. Ini ada nih Tanah Bumbu description ya. Oke, kita akan gunakan kita akan scrap satu data dulu. Nah, kita akan inspect dulu ya, datanya ada di mana. Kita cek dulu, kita ambil salah satu ya, di ya rasanya di sini ya. Ya, kita lihat dulu di dalamnya ada apa ya. Ya, kita coba copy ini kelasnya, kita find, kita pakai titik ya. Ya, ada 83 ya. 83 tuh artinya ada 83 item di dalam satu halaman ini. Coba kita lihat berikutnya, yang kedua. Oke, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, dengan begitu kita bisa menggunakan kelas ini ya. Kelasnya ini kita copy aja. Selanjutnya saya akan menggunakan looping, dimana for item in sub find all div di kelasnya adalah yang ini ya, kelasnya yang adalah yang ini. Kita copy aja, kita paste di sini. Dia ada di posisi div, kemudian kelasnya ini, kemudian kita akan panggil nama ya, nama apa ya, nama produk ya, nama produk. Kita copy atasnya aja biar nanti nggak salah ya. Copy, kita paste di sini. Subnya kita ganti item, find all-nya kita ganti find ya, karena ini hanya satu data yang kita akan ambil. Kita kita pindahkan ke nomor 1 dulu aja. Nomor ya, ini nomor ini dulu ya tadi ya. Selanjutnya produknya itu ada di sini ya, di kelasnya ini ya. Ya, kalau Anda lihat ini kelasnya unik ya, jadi bisa kita scrap ya. Beda kalau ini kelasnya sama semua, dia akan kebingungan. Oke, kita akan copy ini. Copy, Ctrl C ya. Selanjutnya kita paste di sini ya. Ini rasanya nggak pakai titik ya, ini begini ya kelasnya ya. Selanjutnya kita print, kita mau lihat hasilnya dulu ya, apakah ini sesuai dengan harapan. Kalau sesuai harapan kita bisa berlanjut, kalau tidak sesuai harapan Anda harus rubah-rubah di kelasnya sini ya. Kita simpan. Oh ya, ini kita tambahkan teks ya, ini ya. Selanjutnya kita bersihkan dulu, kita running. Hasilnya seperti apa? Iya, keluar ya. Sampai di titik ini sudah berhasil. Ini ada nama produknya, kemudian ya ini ada nggak sampai 83 ya ini ya. Rasanya hanya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hanya 13 ya. Hanya 13 itu artinya dia hanya scraping ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke.
Ya, hanya di halaman ini aja ya. Oke, nanti nggak masalah. Nanti kita akan akalin supaya bisa ter-scrap semua ya. Selanjutnya selain produk kita akan scrap juga harganya ya. Semua ada di sini ya. Ini harganya. Harganya itu ada di ya kelas ini ya harganya ya. Kita kopas atasnya, nih harga, kita ganti nih harga. Kemudian kelasnya kita ganti yang baru adalah yang ini ya. Selanjutnya selain harga, nama tokonya ya. Nama tokonya, ya nama tokonya ada di sini ya. Nama toko dan lokasinya ya. Ini ada di ya langsung loncat ke ya kita akan coba yang ini ya. Ini lokasi ya, kita coba aja nanti sambil kita lihat. Ya, untuk lokasi dan toko dia menggunakan kelas yang sama ya. Jadi nanti kita harus akalin. Selanjutnya ini ya rate-nya berapa ya? Rate-nya ada di sini ya. Ya, rating terjual ya. Oke, kita gunakan ini rating. Sama terjual ya. Terjual ada di sini. Oke, selanjutnya kita running dulu, kita lihat apa hasilnya ya. Nanti kalau ada yang salah kita perbaiki. Setelah produk ada harga. Setelah harga ada lokasi. Oke, rasanya begini kita akan lihat, kita evaluasi. Ya, rasanya ada error di ini ya, lokasinya ada yang salah nih ya. Oke, kita matikan dulu. Kemudian kita bersihkan dulu, kita running lagi, kita lihat. Ya, ini juga toko masih masalah ya. Oke, kita minimalisir juga ini. Kemudian kita running lagi, kita lihat lagi. Kita mulai dari 2 dulu nih, jalan atau enggak ya. Ya, untuk 2 ini jalan ya. Ada namanya, nama produk, kemudian ada harganya. Oke, selanjutnya kita yang berhasil kita matikan dulu ya, supaya kita minimalisir masalahnya dulu. Kita akan mulai dari lokasi dan toko dulu ya, kita urutkan ya. Ya, oke, untuk lokasi dan toko tadi tuh nggak jalan karena posisi dari selektornya masih salah ya, jadi kita perbaiki aja. Tadi posisinya di ya, ini lokasi dan toko ini ya. Lokasi dan toko itu ada di posisi kelasnya ini.
Oh ya, ini ada yang salah ya, harusnya find all ya. Kita coba aja. Ya, ini berhasil ya. Oke. Dengan demikian ini sudah berhasil. Tadi setelah kita percepat ya, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa matikan dulu ini ya, karena ini udah oke. Sekarang jadi masalah adalah rating dan terjual ya. Untuk kondisi tertentu yang misalnya seperti ini ya, ini nggak ada terjualnya ya, nggak ada ratingnya juga, jadi Anda harus gunakan ini, Anda harus gunakan if statement ya. Jadi kalau kita lihat yang ya berhasil ya. Oke, dengan demikian kita bisa kembangkan semuanya ya. Jadi ini kita bisa aktifkan. Ini kita pindahkan ke bawah. Ya, selanjutnya kita urutkan mulai dari nama toko, kemudian lokasinya, kemudian nama produknya, nama produk, kemudian harga. Selanjutnya kita kasih pemisah. Selanjutnya kita running hasilnya seperti apa. Ya, ini berhasil ya. Nama tokonya, lokasinya, jualan handphone, harganya sekian, terjualnya sekian, rate-nya sekian ya. Oke, sampai di titik ini sudah oke ya. Ini juga ada juga yang ini terjualnya nggak ada, belum pernah terjual. Kemudian ratingnya juga otomatis nggak ada ya. Oke, sampai di titik ini sudah berhasil. Selanjutnya nih, nanti kita kembangkan ke yang lebih kompleks ya. Karena ini hanya untuk 13 item, sementara kita harus scrap 83 ya. Oke, kita simpan dulu. Untuk scrap semua, Anda harus harus kita akalin dengan cara mouse-nya atau scroll bar-nya kita turunkan, kita klik ya, klik terus sampai keluar ini apa namanya, pagination-nya ini ya, pagination-nya ini ya. Ya, untuk itu kita harus gunakan sintak ini ya, driver execute script. Kita scroll turun ke bawah sebanyak 17 kali ya, for i in range. Ya, ini angka 17 hasil coba-coba ya. Anda bisa coba-coba sendiri sampai semua halaman terbuka dulu. Ya, sebelum itu kita harus bikin sintaknya begini ya. Ya, sebelum itu kita harus gunakan sintak ini. Jadi drivernya kita tunggu 5 detik sampai selektornya ini muncul dulu ya. Setelah muncul baru kita sleep waktunya selama 2 detik ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa page-nya benar-benar terbuka. Selanjutnya kita gunakan ini, kita klik selama 17 kali ya. 17 kali ini hasil dari coba-coba ya. Kemudian kita kasih sleep juga di sini selama 1 detik ya. Tergantung dari kecepatan bandwidth Anda, semakin cepat maka dia semakin tidak membutuhkan ini ya. Oke, kita simpan, coba kita running lagi. Ya, ini dibuka ya. Selanjutnya scrollingnya ini turun dulu sampai paling bawah ya.
Kita lihatnya ini turun, dia turun lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, ini masih kurang ya. Ya, karena masih kurang kita harus tambahin lagi. Kita tes aja, kita coba-coba 20. Kita simpan, kita running lagi. 20. Ya, ini di bawah ini masih belum keluar ya. Ya, belum keluar, dia di scrap duluan. Jadi tidak semua data bisa kita scrap. Kita gunakan satu sintak lagi untuk memanipulasi supaya dia muncul ya, muncul paginationnya. Kita tambahin ya, kita tambahin ini ya, kita geser ke kanan. Tujuannya untuk memastikan dia muncul paginationnya ya. Oke, kita running lagi, kita lihat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, perhatikan yang di bawah sini ya. Nah, kita geser ke sana ya, sampai dia muncul ya. Kalau udah muncul baru bisa kita scrap semua ya. Kita bisa pastikan kalau kita hitung ini jumlahnya ada 83 ya. Oke, caranya untuk memastikan kita menggunakan Panda ya. Ya, kita menggunakan ini variabel namanya terserah ya. Saya menggunakan data aja. Selanjutnya di bawah sini kita tambahkan data.append. Yang kita append adalah ini ya. Ya, kita buat begini. Selanjutnya yang lainnya kita buat komen dulu biar gitu ya, nggak running. Selanjutnya kita bikin df atau data frame sama dengan ya, kita gunakan gini ya, df sama dengan pd itu Panda data frame, kemudian kolom yang kita akan isi pertama adalah tokonya ya. Ya, kita buat seperti ini ya, kita sesuaikan dengan posisi di atas ya. Yang pertama adalah toko, kemudian lokasi, nama produk atau nama barang, kemudian harganya berapa, terjualnya berapa, ratingnya berapa. Selanjutnya kita print df-nya. Kalau ini berhasil, kita akan scraping 83 produk ya. Kita buktikan aja. Ya, ini ada error di sini ya. Oke, kita pindah posisinya begini ya. Ya, kita rubah posisinya begini. Kita running lagi. Ya, ini berhasil ya. 80 produk ya, berhasil kita scrap. Selanjutnya kita kembangkan lagi untuk semua data ya. Jadi semua data kita akan looping lagi di dalam sini. Ya, kita akan tester sebanyak 10 halaman aja ya, karena kalau terlalu banyak nanti jadi lama waktunya. Jadi saya akan scraping untuk 10 halaman aja ya. Untuk semua halaman Anda bisa rubah di ini ya, for i nya ini ya, for i in range. Kita mulai untuk 10 aja ya, 10
20, kemudian ini kita rapikan paginationnya begini. Selanjutnya ini yang kita pindahkan ya. Sorry, ini begini harusnya ya, seharusnya begini. Kita web drivernya kita buka sampai selektornya muncul, kemudian ya rasanya begini ya, kita rapikan dulu. Ini 4J juga boleh ya, 4J aja biar beda ya. Selanjutnya Anda harus tahu prosesnya ya. Setelah dari sini kita klik ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke selektor ini ya, kita inspect selektor ini, kita harus klik ya. Jadi selektor yang ini untuk masuk ke halaman kita harus klik ya. Dia posisinya ada di ini ya, button ini ya. Kita lihat aja ini CSS selektornya ada berapa. Kalau kita Ctrl F, find ya, ini ada 2 ya, ada 2 di sini ya. Yang pertama dan terakhir ya. Yang pertama area labelnya laman sebelumnya, yang ini laman berikutnya. Oke, kita gunakan ini yang membedakannya. Ini buttonnya sama, jadi kita menggunakan area label ini ya. Kita menggunakan yang ini, jadi area label ini yang kita akan klik ya. Kita copy aja, kita pindahkan ke sini ya. Selanjutnya kita menggunakan ini ya. Selanjutnya setelah kita scrap, kita time sleep dulu, istirahat dulu selama 2 detik ya. Ini bebas ya, ini bisa di set bisa 1, bisa kalau bandwidth Anda cepet ini bisa di set ke 1, kalau bandwidthnya jelek Anda harus set lebih tinggi ya, misalnya 5 atau berapa ya. Selanjutnya di driver elemen tadi kita akan menggunakan selektor yang ini ya. Ini kita menggunakan button ini, kita klik dulu, terus kemudian kita tunggu 3 detik ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa halaman yang akan kita scrap benar-benar terbuka ya. Selanjutnya baru kita print DF-nya ya, data frame-nya kita print, kita simpan, kita buktikan aja. Tapi sebelum itu saya akan perkecil dulu masalahnya ya. Saya akan gunakan 2 kali dulu loopingnya ya. Kita gunakan loopingnya 2 kali dulu. Tujuannya kalau dia ada error, kita tidak harus mengulang terlalu lama ya. Kita bersihkan dulu, kita running lagi. Chromium dibuka, page-nya dibuka, lalu kita turunkan selama 20 ya, 20 klik ya. Klik pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi klik ini tujuannya untuk memastikan bahwa semua halamannya terbuka ya. Setelah terbuka baru bisa di scrap. Setelah 20 dia muncul pagination-nya. Kemudian yang next ya, yang ini kita klik ya. Kita klik otomatis ya, masuk ke page kedua. Page kedua juga prosesnya sama. Jadi kita klik dulu selama 20 kali untuk memastikan bahwa dia terscrap ya. Jadi kalau ini berhasil, maka kita akan berhasil. Kalau ini berhasil, kita akan bisa scrap 160 item ya, karena tadi satu halamannya kan 80. Kalau kali 2 jadi 160 ya. Kita tes aja, kita lihat. Yes ya, ini berhasil ya. Dari indeks ke 0 sampai ke indeks 159. Jadi ada 160 row, 6 kolom ya. Kolomnya ini nama tokonya,
lokasinya di mana, nama barangnya apa, harganya berapa, terjualnya berapa, ratingnya berapa ya. Oke. Dengan begitu kita bisa scraping untuk 10 ya. Anda bisa setting ini ke 100 juga boleh, tapi untuk tester saya akan gunakan 10 aja supaya waktu yang kita gunakan tidak lama ya, supaya efektif ya. Ya, untuk itu kita harus ini dulu ya. Saya akan running kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk 10 halaman kali 60 ya, 600 item kira-kira butuh berapa, 800 item kira-kira butuh berapa lama ya. Kita klik, ini juga kita klik ya, kita tunggu berapa menit. Ya, oke. Jadi setelah kita scrap untuk 10 halaman, totalnya ada 795 item ya, 795 produk, dibutuhkan sekitar 5 menit ya. Jadi kalau Anda mau scrap semua ya, Anda tinggal rubah aja, misalnya ada 100 halaman ya kita ganti aja 10 menjadi 100 misalnya, dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk menyimpan di dalam Excel, kita bisa gunakan sintak berikut ya. Ya, selanjutnya untuk menyimpan ke dalam bentuk Excel, kita gunakan perintah ini ya, df atau data frame dot to Excel. Kita namakan filenya misalnya Topet Selenium BS4. Nah, ini bebas ya, Anda bisa menggunakan apapun namanya. Kita simpan dalam bentuk XLSX ya, Excel yang terbaru, versi terbaru. Kemudian tidak menggunakan indeks karena kita mulai dari 0 ya, indeksnya kita nggak sertakan. Setelah itu baru kita tampilkan data telah tersimpan ya. Oke, rasanya begitu ya. Jadi untuk scraping semua Anda tinggal rubah ini aja. Ini tadi hanya tester, jadi konsepnya seperti itu, tinggal Anda bisa kembangkan sendiri ya. Oke, nanti saya akan berbagi juga cara scraping Tokopedia ini dengan menggunakan API ya. Ini jauh lebih cepat. Jadi untuk semua data kita hanya membutuhkan sekitar 1 menit ya. Kalau ini tadi hanya 10 page, kita butuhkan 5 menit. Tapi kalau kita menggunakan API, kita cukup 1 menit ya, 1 menit beres ya. Oke, rasanya cukup. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.